Nama saya Fajri Muhammad Afrizal, nomor induk mahasiswa 120.205.0046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jatinangor. Jatinangor ialah salah satu nama kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang, terdiri dari 12 desa dan kelurahan dan 113.913 jumlah penduduk pada tahun 2017 dengan luas wilayah sebesar 262 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 113.913 jiwa. Maka Jatinangor memiliki kepadatan penduduk sebesar 981,72 jiwa per kilometer persegi. Jatinangor berbatasan dengan beberapa daerah, di antaranya di utara berbatasan dengan Kecamatan Sukasari dan Tanjung Sari, di timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sari dan Cimanggung, di selatan berbatasan dengan Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pada dahulu kala, di masa penjajahan, Jatinangor merupakan kawasan perkebunan teh dan pohon karet yang dikuasai oleh perusahaan swasta Belanda yang bernama Maatschappij tot Exploited der Bouw Landen yang berdiri pada tahun 1841 Masehi. Pada tahun 1990, area perkebunan dialih fungsikan menjadi kawasan pendidikan dengan dibangunnya 4 perguruan tinggi, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN, Universitas Padjadjaran atau UNPAD, dan Universitas Winaya Mukti. Nama Jatinangor sebagai nama kecamatan baru dipakai sejak tahun 2000-an. Seiring dengan hadirnya kampus-kampus tersebut, Jatinangor juga mengalami perkembangan fisik dan sosial yang pesat, di mana yang tadinya berupa lahan pertanian berubah menjadi rumah sewa, kos-kosan, dan pusat perbelanjaan bagi para mahasiswa dan masyarakat di sekitarnya. Pada tahun 2010, ITB juga kemudian membangun kampusnya di kawasan ini. Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir, Jatinangor mulai dikenal dengan kawasan pendidikan. Dengan berdirinya kampus-kampus tersebut, merubah sosial budaya masyarakat Jatinangor yang dulunya ialah hanya sebatas buruh tani di perkebunan menjadi masyarakat yang lebih berwawasan akan ilmu pengetahuan karena sering berbaur dengan para mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut. Mahasiswa-mahasiswanya tidak berasal dari daerah Sumedang atau Bandung saja, melainkan ada yang dari luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi. Seperti itulah Jatinangor dengan lokasi di pinggiran Kabupaten Sumedang dan pinggiran Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziana Holisa dari kelas 1B Pendidikan Matematika. Di gedung museum ini terdapat 5 gedung. Yang pertama adalah Gedung Gamelan, Gedung Sri Manganti, Bumi Kaler, Gedung Kereta, dan Gedung Pusaka.
lupakan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu, lembut sang awan kan menyambutmu. Bermimpiku berada di tempat indah yang tak terjamah. Hanya adaku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aziz Septiani. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika kelas B semester 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Empang Sumedang. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi Empang ini berada di belakang Gedung Negara. Nah, fungsi awalnya Empang ini berfungsi sebagai tempat beristirahat dan memancing para bupati-bupati Sumedang. Empang ini juga dilengkapi dengan balik kembang. Posisi Empang ini berada di sebelah selatan Gedung Negara, tepatnya di Komplek Museum Prabu Geusan Ulun. Akses utama menuju Empang ini yaitu melalui belakang Gedung Negara. Nah, Empang ini dulunya dibatasi dengan tembok-tembok sekitar 1,5 meter sehingga tertutup untuk umum dan hanya dapat digunakan oleh bupati-bupati Sumedang saja. Untuk bentuk empang sendiri yaitu berbentuk persegi panjang dengan ukuran seperti lapangan sepak bola yaitu 100 kali 60 meter. Di sebelah utara 20 meter menuju tengah empang terdapat balik kembang. Nah, balik kembang ini bangunan berbentuk persegi 8 yang dulunya digunakan untuk beristirahat dan memancing dengan disertai gamelan gedukung. Pada masa pemerintahan Pangeran Surya Atmaja, ikan di empang ini diganti menjadi ikan kancra yang beratnya bisa mencapai 10-15 kg. Yang akan dipanen ketika bulan Maulud untuk pesta acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan dibagikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Pada tahun 2013, empang ini mulai dibuka untuk umum, salah satunya dengan mengadakan acara yaitu mancing bersama antara Bupati Sumedang dengan warga sekitar. Kemudian pada tahun 2013 ketika masa pemerintahan Bupati Sumedang Bapak Doni Ahmad Munir, empang ini mulai dikembangkan menjadi tempat wisata. Salah satunya untuk wisata air dan wisata selfie. Nah, di empang ini juga ada wisata seperti bebek goes dan kalau malam itu ada air mancur. Cukup sekian penjelasan mengenai empang yang mencirikan tentang daerah Sumedang. Saya Fania Aziz Septiani. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Saputra Saiful. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini ialah saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian daerah di mana saya tinggal dan dilahirkan, yaitu Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Alor banyak sekali suku dan bahasa. Contohnya seperti saya dari suku Manglolong, Desa Alor Kecil menggunakan bahasa daerah Alor Kecil. Ada juga yang dari suku Treweng, Desa Treweng menggunakan bahasa daerah Treweng dan masih banyak lagi. Walaupun masih banyak, kami menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baku. Agama yang dianut di daerah saya itu adalah mayoritasnya Kristen. Tetapi walaupun mayoritasnya Kristen, tali persaudaraan dan toleransi kami itu sangat kuat. Ketika Islam sedang melaksanakan sholat atau sedang melaksanakan hari-hari raya, itu keamanannya itu dijaga oleh orang Kristen. Begitu pula sebaliknya.
Jika orang-orang Kristen melaksanakan ibadahnya, kami sebagai saudara mereka menjaga keamanan beribadah mereka. Dan di daerah saya tidak memandang dari mana Anda berasal atau agama apa yang dianut oleh Anda. Yang penting tata krama dan sopan santun. Jika orang luar masuk atau Anda ingin masuk ke daerah saya, jika memiliki tata krama dan kesopanan, Anda akan disambut di sini seperti saudara kami sendiri. Bukan hanya itu saja. Destinasi wisata di daerah-daerah saya itu banyak sekali dan didominasi oleh laut dan alam bawah lautnya. Contohnya seperti Pantai Lingal, Pantai Pulau Kepa, Pantai Sebanjar, dan Pantai Maimol, dan masih ada beberapa pantai lagi yang belum saya sebutkan. Jika Anda tertarik datang ke daerah saya, maka datanglah. Karena kami di sini menerima Anda jika Anda datang dengan baik-baik, pulang dengan baik-baik. Mungkin ini saja yang dapat saya perkenalkan tentang daerah tempat tinggal saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga menyala warna langitnya saat senja memanjakan kita. Duduk bersama, diskusi rasa saat senja. Banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Muzainatul Haq. Nomor induk mahasiswa saya 120 20 565. Di sini saya akan melanjutkan tentang sifat dan kebiasaannya orang Sumedang. Apa aja sih sifat dan kebiasaannya orang Sumedang? Teh, hah? Apa teh? Grup BTS? Ente, naon eta teh? Grup idol Korea, Kararasep. Oh, Kararasep. Naonan eta teh? Si juga dari sabar nyanyi. Kan juga dari nyanyi. Nah, tinggal eta teh. Dan kieu. Oh, eta. Sugan teh teh da. Ngan nyanyi hungkul. 3. Tidak bisa membedakan huruf P dan F. 4. Lucu dan humoris. 5. Mempunyai nama yang sama dan unik. 6. Katanya orang Sunda garis jeung karasep. 7. Kreatif dan inovatif. 8. Banyak kosakata yang tidak dapat diindonesiakan. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan dan maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Iis ada di kota Sumedang. Ngomongin tentang ubi cilembu ini, ubi cilembu nih, pasti kalian penasaran kan? Apa aja sih yang harus kalian ketahui tentang ubi cilembu ini? Berbicara ubi cilembu ini, mungkin kebanyakan atau bahkan semuanya mengira bahwa ubi cilembu hanya salah satu makanan tradisional yang dikonsumsi oleh orang Indonesia saja, khususnya untuk daerah Jawa Barat.
Tapi siapa sangka jika ternyata ubi cilembu yang manis ini pun dikonsumsi oleh negara-negara lain di dunia, bahkan menjadi hidangan kelas internasional. Tentang ubi cilembu ini, aku akan memberikan kalian 3 poin penting yang wajib kalian ketahui. Kalian penasaran kan? Yang pertama, rahasia di balik manisnya ubi cilembu dan kandungannya. Penasaran kan? Stay tune. Salah satu yang menjadikan ubi cilembu ini primadona adalah rasa manisnya. Menurut penelitian Agustina Monalisa dari ITB, ternyata aspek mikrobiologi menjadi faktor pendukung terbentuknya rasa manis yang khas. Mikrobiologi yang terdiri dari bakteri rhizosphere dan endofit ini terdapat di tanah Cilembu, tempat ubi ini berasal. Nah, kandungan dari ubi cilembu ini memiliki kalori sebanyak 103 kcal. Ada pula kandungan protein, lemak, mineral, kalsium, vitamin A dan vitamin C yang baik untuk tubuh. Dan ini juga dapat dijadikan menu diet loh, sebagai pengganti nasi. Yang kedua, ciri khas masaknya ubi cilembu. Penasaran kan apa sih yang menjadi ciri khas masaknya ubi cilembu itu? Stay tune lagi. Sebenarnya, ubi cilembu tidak seperti ubi lainnya yang bisa digoreng atau direbus. Ketika Anda merebus ubi cilembu, maka kadar gula di dalamnya akan menurun dan rasa manis khas pun akan hilang. Kemudian, jika Anda menggorengnya, maka ubi akan menjadi gosong karena kandungan gula yang tinggi di dalamnya. Akan lebih tepatnya jika Anda mengoven ubi cilembu. Cara memasak ini akan mengeluarkan rasa manis yang khas, seperti andalannya dari ubi cilembu. Hal ini pun pertama kali dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Padjadjaran di tahun 1980-an. Yang ketiga, namanya juga ubi cilembu, pasti khas dari desa Cilembu dong. Dan ini tuh hanya manis di desa Cilembu aja loh. Akhirnya kita sudah sampai di desa Cilembu. Tetap stay tune terus ya, karena kita akan menyusuri kebun ubi cilembunya guys. Ini dia nih kebun ubi cilembunya. Gimana, luas dan segar banget kan tanamannya? Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di kebun ubi cilembu. Perjalanannya lumayan jauh karena menyusuri pelosok ke pelosok hingga akhirnya sampai di desa Cilembu ini. Konon katanya ubi cilembu hanya akan manis ketika ditanam di desa Cilembu yang terletak di Sumedang, Jawa Barat. Hal ini kembali lagi kepada kondisi tanah, di mana unsur-unsur tanah di Kecamatan Pamulihan Desa Cilembu ini banyak mengandung keanekaragaman bakteri yang bagus dan baik, sehingga mampu menghasilkan ubi cilembu dengan rasa manis yang khas dan alami. Ketika Anda mencoba untuk menanam ubi cilembu di luar daerah Cilembu sendiri, maka manisnya tidak akan sama lagi. Alhamdulillah, selesai juga nih kita menelusuri tentang ubi cilembu. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Lulu'a dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan bahwa Tahu Sumedang merupakan identitas dari Kota Sumedang. Ayo kita simak bagaimana sejarah Tahu Sumedang di Kota Sumedang.
Tahu Sumedang merupakan salah satu ciri dari kota Sumedang. Menurut Ong Yong Kim, yaitu tokoh tahu Sumedang, tahu berasal dari bahasa Mandarin yaitu tofu atau bisa dibaca tauhu oleh orang Hokkien. Tahu Sumedang bermula dari kreativitas yang dimiliki oleh imigran Cina, yaitu Ong Kino dan istrinya, yang menjadi perintis untuk produksi tahu di Sumedang, yang awalnya dibuat dari kedelai lurik yang mirip telur puyuh. Tahun demi tahun, Ong Kino beserta istrinya terus menggeluti usaha mereka hingga akhirnya tahun 1917 anak tunggal mereka bernama Ong Bungkeng meneruskan perjalanan mereka. Melalui generasi Ong Bungkeng yang terus melanjutkan usaha yang diwariskan dari kedua orang tuanya hingga akhir hayatnya di usia 92 tahun. Di balik kemasyhuran tahu Sumedang, ada pula kisah seperti yang diceritakan oleh Suryadi, yaitu cucu dari Ong Kino. Sekitar tahun 1928, konon tempat usaha sang kakek buyutnya yaitu Ong Bungkeng didatangi oleh Bupati Sumedang, yaitu Pangeran Surya Atmaja, yang kebetulan tengah melintas dengan menggunakan dokar dalam perjalanan menuju Situraja Sumedang. Kebetulan sang pangeran melihat seorang kakek sedang menggoreng sesuatu. Pangeran Surya Atmaja langsung turun begitu melihat bentuk makanannya amat unik serta baunya yang harum. Sang bupati atau Pangeran Surya Atmaja kemudian bertanya kepada sang kakek, "Maneh keur ngagoreng naon?" Atau dalam bahasa Indonesia, "Kamu sedang menggoreng apa?" Sang kakek berusaha menjawab sebisanya dan menjelaskan bahwa makanan yang ia goreng berasal dari tahu yang bahannya dari kacang kedelai yang disaring, diolah, dan diambil saripatinya dan dijadikan menjadi tahu dan digoreng, kemudian jadilah tahu Sumedang. Janganlah berganti, tetaplah seperti ini. Karena penasaran, sang bupati langsung mencicipi satu. Setelah mencicipi, bupati secara spontan berkata dengan wajah puas, "Enak benar masakan ini, coba kalau kamu jual pasti laris." Tak lama setelah kejadian itu, tahu digemari oleh penduduk Sumedang dan kemudian sampai ke seluruh Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.